international drama ended just 100 yards from the sand as a hijacked plane ran out of fuel and crash landed just a few hundred yards offshore. Video tersebut merupakan water landing yang terjadi kepada pesawat Ethiopian Airlines Flight 961. Ingin tahu detailnya? Jangan kemana-mana. The plane ditched. The force of the impact killed most of the passengers. Pada tahun 1996, Ethiopian Airlines Flight 961 dibajak oleh 3 orang yang berasal dari Ethiopia dengan mengakui bahwa mereka membawa bom di pesawat tersebut. Pesawat tersebut dipilotkan oleh Kapten Leul Abate. Dan menariknya, Kapten Abate ini sebelumnya sudah pernah dibajak sebanyak 2 kali guys di pesawat. Jadi selain kejadian ini dia sudah pernah dibajak juga guys sebanyak 2 kali. Buset, ini kapten nyalinya kuat banget guys. Mungkin kalau saya udah sekali udah trauma, 2 kali udah nggak mau lagi sih naik pesawat sih. Artinya nih orang sangat-sangat mental baja banget sih. Biasanya di setiap bajakan Kapten Abate selalu mengikuti apa yang dimaukan oleh para pembajak. Karena biasanya yang pembajak itu punya political agenda. Jadinya mereka akan misalnya minta tahanan dibebaskan atau minta apapun yang menyangkut ke politik guys. Nah, pesawat ini bertujuan berangkat dari Addis Ababa ke Nairobi, Kenya, yang jaraknya kurang lebih 1.500 km. Kapten Abate memerintahkan krunya untuk mengisi bahan bakar hanya setengah full aja, karena bahan bakar tersebut sudah lebih dari cukup untuk membawa para kru dan penumpangnya ke destinasi mereka. Tetapi 3 pembajak tersebut berniat kabur ke Australia yang jaraknya sekitar 9.000 km. Secara logika ya, pesawat nggak mungkin punya bahan bakar yang cukup. Sehingga mereka pasti harus mencari airport untuk berhenti dan mengisi bahan bakar lagi. Sialnya, 3 pembajak ini menolak untuk mengisi bahan bakar guys. Si kapten selalu membujuk para pembajak ini supaya ayolah, kita benar-benar butuh ini isi bahan bakar, kalau nggak kita pasti crash. Tapi 3-tiganya ini menolak dan mereka kayak nggak percaya gitu sama sang kapten. Nggak boleh, kita harus langsung melaju ke Australia, nggak boleh mendarat di mana-mana. Nah, mengetahui hal ini, sang kapten itu berpikir, wah ini pesawat pasti jatuh, tinggal tunggu di mana aja gitu. Yang dia lakukan adalah dia membawa pesawat sepanjang pantai Coast Afrika guys. Karena dia udah tahu tuh cepat atau lambat ini pesawat pasti akan crash land. Jadi dia kalau misalnya crash land itu memilih tempat yang paling punya high chance lah untuk survival. Hingga pada akhirnya bahan bakar pesawat pun habis. Mesin mati, listrik padam, dan pesawat mulai memasuki mode gliding guys. Mesinnya menjadi hening banget. Bisa dibayangin gak guys, biasanya di pesawat itu berisik, dengung gitu. Nah ini udah nggak ada suara sama sekali. Dengan auxiliary power yang didapatkan dari perputarnya jet engine, kapten masih bisa menyalakan beberapa instrumen yang penting yang terakhir yang menggunakan low power ya. Jadi dia masih bisa mengumumkan kepada para penumpangnya bahwa pesawat akan crash land. Menginstruksikan mereka untuk mengambil brace position. Ladies and gentlemen, this is your pilot. We have run out of fuel and we are losing 1 engine at this time. We are expecting a crash landing. While the passengers panic and prepare for a water ditching. Nah, para pembajak ini malahan memarahi sang kapten. Kenapa pesawatnya mati? Kenapa pesawatnya turun? Sang kapten kemudian menjawab, saya udah bilang, kita nggak akan punya bahan bakar yang cukup untuk sampai ke Australia. Sekarang semua mesin udah mati. Kalian nggak bisa buat apa-apa lagi. Kalian mau meledakkan pun ini sudah mati semua. Biarkan saya mencoba untuk menyelamatkan sebanyak nyawa yang saya bisa. Sampai saat terakhir, para pembajak masih nggak percaya sama kaptennya dan masih berdiri di
daerah kokpit sebelah Kapten Abate. Frank Huddle, seorang pejabat konsul Amerika Serikat, mendeskripsikan momen terakhirnya di pesawat tersebut sebagai berikut. Pada awal bump pesawat tersebut menyentuh air, itu sangat-sangat soft. Jadi dia pikir, oke, aman. Tiba-tiba yang kedua lebih keras, ketiga sangat keras, keempat sudah seperti ada gempa bumi, guys. Berikut adalah video pesawat yang crash land di laut direkam oleh para turis yang sedang berlibur di Grande Comore, Comoros Island. November 1996. A startled tourist captures the scene as a hijacked Ethiopian jet with 175 people on board crashes into the water off the Comoros Islands in the Indian Ocean. Kapten Abate berhasil untuk meletakkan pesawatnya dengan jarak 100 meter dari pinggir pantai. Kapten Abate sendiri, dia sendiri selamat dari insiden ini, dan saat menyadarkan diri, dia sudah keluar dari kokpit pesawat tersebut. Beberapa saat kemudian, Frank Huddle membuka matanya dan menyadari bahwa dia masih hidup dengan kondisi yang masih terikat dengan seatbelt di kursinya. Dia berpikir, wah, saya masih hidup nih. Saya selamat dari kecelakaan pesawat yang begitu hebat. Dia ngelihat banyak puing-puing di sekitarnya, dan juga berdarah di tangan dan kakinya. Saat itu juga dia mencari istri yang duduk di sebelah kanannya. Sekarang udah nggak ada lagi, hatinya langsung terpukul. Kemudian dia coba mencari di sebelah kiri, ternyata ada istrinya di situ. Kondisinya pun masih dalam seatbelt di kursinya, dan begitu ditanya, apakah kamu baik-baik saja? Istrinya menjawab, ya dia baik-baik saja. Atas kemahiran Kapten Abate dalam menerbangkan pesawatnya, banyak orang yang selamat. Tapi dari 176 penumpang dan kru, 127 orang meninggal, guys. Termasuk ketiga pembajak tersebut. Seluruh penumpang kemudian dilarikan ke rumah sakit yang hanya berlokasi 2 km dari lokasi insiden tersebut. Gitu. Jadi ini sang kapten sih benar-benar hebat sih. Dia crash landingin tempat yang ada banyak turisnya di pinggir pantai supaya cepat dapat pertolongan pertama, kemudian juga kebetulan dekat rumah sakit. Kapten Abate kemudian diberikan apresiasi tertinggi yang bisa diterima oleh pilot sipil. Pada saat insiden ini terjadi, ini adalah pembajakan yang paling fatal dalam sejarah, yang kemudian menjadi nomor 2 disusul oleh peristiwa 9 September 2001 yang menyerang World Trade Center. Bagaimana menurut kalian? Apa yang akan kalian lakukan jika kalian ada di posisi Kapten Abate? Leave a comment down below. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa klik like, comment, subscribe. See you guys next time. Bye-bye.